Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Alhamdulillah, sama-sama sudah hadir guru kita Ustaz Syarifuddin Al-Jabari. Seperti biasa, sebelum dimulai daripada pengajian ini, ada salawat yang dipimpin oleh Ustaz Selamat. Silakan Ustaz. Mari para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita menerima pelajaran-pelajaran dari guru kita, sama-sama kita awali dengan kita membacakan salawat pada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mahabbah dan cinta kita kepada baginda Rasul, seraya berharap kelak yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa alim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaidi ibadika wa asrafil ubadik as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرمه وتعزمه ورفعته ومحبته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علم القدر جليل ساداتنا وأئماتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقيت صحابة وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآلهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها تعطي على حسب العصيان في القسم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تبتسم من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالندم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimakumullah wa ada manaf'a bihi wa bi barakati ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih dalam bab tentang iman. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabdalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman nisfani, itu ada dua, maksudnya dua bagian. Al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Falisqun fis sabri, yang pertama adalah bagian kesabaran. Jadi al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Falisqun, dan separuh dari yang dua, fis sabri, dalam kesabaran. Ai anil maharimi, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sabar itu bisa pertama sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar melaksanakan ketaatan, sholat, ngaji, amal ibadah kan kudu sabar. Ngaji kudu sabar, ibadah kudu sabar. Kalau kagak sabar mah repot. Apa juga kalau nggak ada modal sabar mah ribet. Sholat belum 3 rakaat mungkin bukan kesabaran, udah 2 rakaat salah baik, repot. Karena itu menjadikan satu sebab orang yang sabar karena dia punya iman. Kalau ibadah orang sabaran, ikan, maka imannya menjadi lemah. Orang sabar itu dipuji Allah. Fabasyiris sabirin, maka kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu gampang teorinya, Pak. Prakteknya susah. Iya beneran. Jangan kata orang sakit nih ya, biar sabar ya Pak ya. Emang ini dicoba. Lu mah enak, gue yang ngerasain. Iya kan? Iya. Tapi itu memang ujiannya. Orang-orang yang sabar luar biasa. Maka iman akan meningkat ketika dia sabar dalam menjalani kewajiban. Ngaji emang nggak kudu sabar, nggak sabar Pak. Ada orang ngaji umur 58 tahun, 60 baru ngaji Iqra, kudu sabar. Sabar yang ngajar, sabar yang belajar.
ja yang udah tua ya. Kalau dua-duanya ada yang gak sabar nggak selesai. Yang ngaji 60 tahun nih kan, wah susah banget, lidahnya udah dikerok sama ikan sama apa udah gak bisa dah. Kudu sabar, gurunya kudu sabar, yang ngajar kudu sabar. Guru kesabaran pun obel banget. Iya, kayak kita kalau ngajar dulu, bukannya apa Pak Ustadz bisa ja, titiknya di bawah ja, di atas mah kho, entar lagi ja lagi, ja lagi. Sampai ada di TikTok bocah ya, ini kali ini namanya ba, kan. Bilang B, dia ngadat ya. Jadi orang yang sabar itu imannya teruji. Makanya orang-orang imannya bagus dicoba dengan sesuatu cobaan, imannya makin naik, bukan makin turun. Justru ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah biarkan mereka mampu beriman padahal mereka belum dicoba? Di bapak ngerasain sakit dah. Ya, sakit nih. Sakit 4 hari, kayaknya lama banget sakit ya. Padahal dikasih sehatnya tahun-tahunan. Itu sakit itu sebenarnya kalau dia ikhlas itu akan penggugur dosa. Penggugur dosa. Karena yang keluar dari orang yang ikhlas dikasih cobaan itu pasti kalimat thayyibah. Bukan gerutu, bukannya menghardik dirinya. Kayak Tuhan kagak adil sama gua sholatnya rajin, penyakit gua banyak. Kagak ada hubungannya sama sholat apa penyakit. Kayaknya dia jarang sholat, sehat mulu. Gua yang sholat mulu sakit mulu. Karena sholat itu gak ada hubungan dengan kesehatan. Kalaupun dia sakit ini kadang mungkin pola makan. Penyakit datang kan karena kita, Pak. Ya. Penyakit datang karena kita sendiri. Kita yang mendatangkan itu penyakit. Yang kedua ibadah memang usia juga berpengaruh akan fisik. Ya. Jadi nisful as-sabr dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua sabar dalam meninggalin kemaksiatan. Orang Pak yang namanya sabar ninggalin maksiat Pak itu berat. Maaf ya orang yang tadi doyan mabok kan, ninggalin mabok kan susah. Emang dia apalagi maaf ya ada dulu saya ingat banget di dekat mertua saya. Itu yang namanya mabok itu pagi-pagi udah minum bir. Minum bir pagi-pagi. Jadi minum mulai pun dia mati pada hitam badannya. Karena kan panas. Bener itu Pak saya Asia dari muka semua kayak kebakar. Kenapa? Karena udah badannya udah kemasukan alkohol. Pagi, hotel mah ngopi ya, atau ngeteh itu, atau air putih mah mabok. Coba berpuluh-puluh tahun, yang pada akhirnya ya kembung perutnya segala macam. Lahir kita Pak, kayak orang apa ya kebakar. Nah ninggalin kemaksiatan itu berat. Makanya kita di rumah juga bisa buat maksiat. Di rumah itu bisa buat maksiat. Jadi kalau Allah timpakan musibah itu bukan di kampung, di rumahnya juga maksiat. Ya. Kalau kampung ketahuan ibaratnya prostitusi ya kan segala macam. Di rumah kita aja bisa jadi maksiat. Jadi ninggalin yang namanya maksiat sabar itu luar biasa. Makanya nisful iman itu as-sabr. Separuh dari iman adalah kesabaran. Wa nisfun fi syukri, dan separuhnya lagi dalam kesyukuran. Dalam hadis qudsi dijelaskan, man lam yashkur bi ni'ami wa lam yasbir bi bala'i wa lam yarda bi qada'i fakhrut min tahtis sama'i wa tuqraban siwaya. Man lam yashkur bi ni'ami, separuh daripada iman as-syukur. Man lam yashkur bi ni'ami, siapa yang enggak bersyukur akan berbagai macam kenikmatan yang aku berikan. Kan nikmat banyak Pak. Kita bisa duduk aja pas sila cakep. Orang yang ambeien kagak bisa duduk sila, di miring gitu. Ya, itu kan satu kenikmatan udah dikurangi.
Man lam yashkur bi ni'ami, siapa yang enggak sabar saat aku berikan kenikmatan. Bapak teman saya sakit gitu Pak, nggak bisa begini Pak, begini. Kenapa kan ganjel? Ya. Orang yang punya asam urat juga bermasalah. Saya ada asam urat, tinggi sekali asam urat. Tinggi. Iya. Kan kalau lagi datang sakit banget. Jadi saya jangan sering makan asam-asaman ya. Dengan urat-uratan itu dikurangi. Ya asam urat. Kalau Pak Rustin ini masalahnya dia punya lambung. Ya, ada lambungnya nggak masuk di mana? Ya. Walam yasbir bibalai, dan gak sabar saat aku coba. Sebenarnya kesenangan ataupun bukan senang ataupun tidak, itu sebenarnya cobaan. Dikasih sehat ya cobaan. Jangan sampai dia lupa diri. Makanya igtanim khamsan qabla amsin, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya gitu. Sakit senang kan walana bluwanakum bi syai'in min al-khawf wal ju' wa naqs min al-amwali wal anfi was samarat fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Nah, sabar ini dengan syukur itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Dia sabar cuma kagak bersyukur, ya separuh imannya lewat. Dia sabar, dia syukur tapi kagak sabar, kan? Juga separuh imannya lewat. Maka nisful iman itu diantaranya kesabaran dan rasa syukur pada Allah. Kita bisa ngaji itu kenikmatan yang besar Pak. Bener. Makanya kita nggak ngaji itu rugi sebenarnya. Bukan orang lain yang rugi, kitanya yang rugi. Sayang gitu. Sayang kalau dia nganggap remeh ilmu. Itu adalah bentuk cobaan orang pengen jadi orang benar. Jadi orang yang pengen benar itu pas dicoba, nggak mungkin diambul, dicoba, diuji. Orang mau naik tingkat aja diuji, ya kelas 1, 2, 3, 4 kan, SMP, diuji semua. Untuk apa? Untuk mengetahui mana di antara kita hamba Allah yang paling bagus amal. Itu dicoba sama Allah dengan kesabaran, dengan kenikmatan, itu sudah satu paket. Sabar nggak ada syukur repot, syukur nggak ada sabar repot. Ngadepin bini aja kita perlu sabar, iya sabar. Makanya perempuan itu rata-rata cerewet. Karena memang di situ cita. Karena di tulang sul laki-laki. Dia kalau dikerasin patah. Makanya perempuan itu ibaratnya memang kudu sabar ngadepin perempuan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fitqi. Iman itu qaid, itu ikatan. Al-fitqu itu maknanya kematian, al-maut. Artinya iman itu mengikat orang dari matinya hati. Orang kalau ingin imannya, nah hatinya mati Pak. Kalau hatinya mati, ya repot. Dinasihatin mental, dikasih tahu ngelawan. Ini kalau udah imannya udah mati Pak, itu nerima nasihat nggak bakal mau. Kenapa? Karena di hatinya udah muncul sifat kesombongan yang tingkat tinggi. Lu jangan ngajarin gua. Itu ngelawan itu namanya. Dia ketahui dia salah Pak. Lu jangan ngajarin gua. Lu juga belum benar. Tuh, ada aja alasan. Kalau orang ibaratnya main judi, duit gua. Yang main gua. Yang kalah gua, yang kata gua. Terus masalah buat lu. Pak, jangan mabok. Kamu nanya. Yang mabok gua, duit gua, enggak?
yang tersungkur gua, terus masalah apa buat lo? Itu namanya udah pemati dah. Kalau udah khatamallahu ala qulubihim, maka nggak ada celah dia mau menerima kebaikan. Makanya hati kita jangan ketutup, makanya kuncinya iman. Kalau ketutup imannya hilang. Kalau orang udah dinasihatin nolak, ikan dikasih tahu ngelawan, nggak nerima kebaikan, itu hatinya ditutup. Nah kalau hati tutup susah nerima yang namanya hidayah. Karena Allah bilang khatamallahu ala qulubihim. Allah yang nutup hati mereka. Kalau dia nutup sendiri, ya kan dia bisa buka. Tapi kalau Allah yang nutup, bagaimana bisa? Makanya ini kita datang ke majelis, ini hidayah yang luar biasa. Mahal ini. Mahal. Benar mahal banget. Orang yang bisa datang ke majelis ilmu itu orang yang mahal. Karena pilihan. Kan dipilih mau. Karena orang pernah tahu pengajian malam Jumat, ya kan? Ngapa dia datang? Karena nggak dipilih. Gitu. Nggak dipilih mau. Kita khawatir, ya kalau gitu orang gerimis, udah gerimis keluar rumah gini, ya hujan beneran. Ya gitu, ya hujan hujan beneran. Dibilang hujan, orang datang nih kan. Nah orang yang demikian itu merupakan orang-orang yang pilihan Allah. Kalau nggak dipilih sama Allah Pak, nggak bisa berangkat. Benar. Dipilih sama Allah datang. Kita khawatir yang nggak mau datang itu bukannya kita. Khawatir Allah kagak demen sama kita sehingga kita dijauhkan dari apa? Kebenaran yang ada. Emang namanya ngaji Bapak kan bukan orang kayak orang yang diajak makan Pak. Coba di share nih, coba jamaah ya diajak makan nih kumpul di rumah Ustadz Pasha kan, ada pala kakap juga, udah ada duren. Saya yakin Pak yang tadi nggak nyaut jadi nyaut. Apalagi siap 86 buset dapat baik. Iya. Ya lupa ya tungguin OTW, OTW. Iya, suruh OTW dia. Tunggu ya, gua lagi OTW nih. Lempengan mata mau OTW-nya cepet. Lempengan suruh datang ibadah ngaji OTW-nya maaf. Insyaallah. Iya. Kan begitu kita Mama. Iya. Coba kadang-kadang saya pada jamaah yang ada lempengan itu malam Jumat nih, ngumpul di musola, udah begitu janji duren ada, rendang ada, kakap ada, tongseng ada, lontong sayur saya komplit, pulang OTW, udah OTW banget tuh kagak ya, gue lagi baru pulang kantor gue capek gitu kan, nggak bakal gitu, siap OTW, kan begitu kita ya, memang begitu lah. Biarin orang mah begitu asal jangan kita. Ya lepas maaf ya. Kita tinggal nunggu mati doang. Iya beneran. Makan udah biasa, tidur udah biasa. Tinggal nunggu mati. Tapi kalau orang yang demen di majlis taklim itu pahalanya banyak. Kan saya bilang hadir di bait salam itu pahalanya lebih besar dari sholat berjamaah. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena duduknya orang ngaji itu lebih utama dari 100 orang ahli ibadah. Tapi nggak ada ilmunya. Ya. Makanya dalam masyarakat itu dia akan menjadi bagus amalnya. Kenapa? Karena penambahan ilmu. Jadi kata Nabi jaddidu imanakum bila ilah, perbaharui iman dengan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi dengan penghayatan dan pengamalan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah ya kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Enggak ada yang bisa memberikan rezeki melainkan Allah. Enggak ada yang bisa memberikan solusi permasalahan kecuali Allah.
Makanya iman itu termasuk nilai yang sangat berat. Jadi kalau iman itu qaidul fiqh, arti ikatan dari kematian. Orang yang punya iman gak bakal mati. Jadi subur gitu. Kalau subur berarti diajak kebaikannya cepat. Jadi termasuk orang yang cepat diajak kebaikan, imannya cakep. Karena langkah fisik kita itu bermuara dari sentuhan keimanan yang ada. Kan dia kalau mau sholat kan ada imannya, mau ngaji ada imannya. Orang kalau udah tahu pengajian dia kagak datang berarti imannya lagi. Yang bisa naik lagi apa? Nilai kebaikan, ketaatan naik lagi. Kalau gini, guru saya pernah bilang gini, kalau orang udah lama kagak ngaji, maka untuk berangkat ngajinya susah. Ini orang tadi ngaji nih, bulan 2 bulan lagi ngaji, itu untuk melangkahnya berat. Makanya jangan diambul tentang masalah nggak datang ngaji, lama kelamaan datangnya males. Dan itu beragak kurian bagi orang yang tadinya ngajinya demen, lalu dia nggak ngaji, maka rugi dia. Kenapa? Karena dia sudah mengkeringkan hatinya dan sudah mulai mengkeruhkan keimanannya. Imanuna yazidu bitawayan kusub bil maksiat. Maksiat itu akan mengikiskan keimanan. Kalau udah kikis lama-lama ambruk dan itu berbahaya. Mau nanya, kalau ikut ngaji tapi ilmunya nggak ada gimana? Kayak saya begini, nongkrong begini. Setelah ngaji udah kosong tuh nggak nguping doang, pengen lagi gitu. nguping aja. Ya nguping aja. Ngaji nguping lebih baik. Dengar itu lebih bagus. Ketimbang yang nggak ngaji. Jangankan nguping doang Pak, kagak nguping. Nguping nih, datang ke Bais Salim kagak nguping. Tidur gitu. Itu jauh lebih baik Pak ketimbang orang yang melek di rumah. Iya benar. Jadi kalau orang ngaji itu Pasti deh. ngaji itu satu tujuannya biar Di kita sini penyangkutnya dulu udah selesai udah. Lupa lagi. yang namanya ngaji kan ada ngaji nguping, ya kan biar ngaji kuping, ya kan. Untung kita punya kuping. Iya, nikmat denger itu dengernya aja dapat pahala. Saya nggak dapat ilmu mah nggak usah pakai didapetin karena gini, yang bisa mengamalkan ilmu itu kita sendiri. Saya nggak tahu, yang lain nggak tahu, kan yang ibadah kita sendiri. Ya kalau berjamaah, ya kan ketahuan. Kita sholat aja Pak kan, kalau kita belajar fikih nih, ya kan, fikih itu pasti nyantol Pak, karena fikih itu satu ilmu yang membahas tentang perilaku ibudiyah kita. Bagaimana istinja, pakai wudu. Nah wudu kan dijelasin, ya kan? Ya pasti ada yang nyantol. Kenapa? Karena kita amalin setiap saat kita wudu kan gitu. Iya. Jadi bukan kalau kita ngaji itu kecerdasannya muncul, enggak. Ilmu itu bukan di otak, ilmu itu di praktek. Berarti kalau wudu kita bagus, jangan tanya wudu kita kurang bagus. Pas ngaji jadi bagus, berarti itu dapat ilmu. Jadi bukan di sini aja ilmu mah, tapi dalam pengamalannya. Orang di sini ada ilmunya, tapi nggak diamalkan percuma kan. Mendingan di sini kagak ada, tapi prakteknya ada, gitu. Nggak ada peribahasa ngaji yang rugi, nggak ada. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul. Orang beriman demen mengaji. Allah angkat derajat orang yang berilmu, begitu. Ilmu imannya ada, ilmunya pasti diangkat. Gak kan bapak kita yang namanya udah tua ngaji nguping. Ya kan baca mata udah ketahuan bacaannya ya. Udah rata semua ya kan. Ya bagus dia aja tulisannya aja gede, coba kecil pakai kacamata dia. Itu dia berarti kan udah gak perlu, yang penting ngamalin dikit tapi ngamalin. Pak, kenapa orang ibaratnya banyak berselisih paham dalam masalah ibadah?
Oh mantap. Oh iya, makasih ya Allah. Gitu Pak. Hah? Tuh. Yang namanya ngaji itu kalau niatnya karena Allah nih, mau datang ke ustadznya niatnya udah ngaji, dapat paham. Ya, begitu. Jadi lurus niat. Jadi Bapak kalau ngaji sama siapa aja lurus niat, ya Allah. Ya kan saya ngaji datang aja ngarep barokah dari nabimu yang mulia. Ya Allah, jadikan sebab saya ngaji, jadikan anak cucu mantu saya jadi anak yang hidupnya barokah. Itu niatin Pak itu. Setiap amal gitu. Ya Allah, saya ngaji malam Jumat, ya kan. Meskipun mata meremanya udah ngantuk banget nih, saya paksain ya. Niatin ya Allah, jadikan pahala ngaji saya. Semoga keluarga saya barokah, anak saya soleh. Niatin, kudu niatin. Karena barokahnya ngaji itu dibawa sampai yaumul kiamat. Kata guru bilang kalau akhirat kita cari, dunia pasti ngikut. Ngaji belum rapi, snack udah datang. Tuh, ngaji belum rapi tuh. Siapa yang nyangka kita semua datang ada orang yang nganterin? Nggak ada. Janjian nggak? Itu yang namanya kalau akhirat cari, dunia pasti ngikut. Tuh. Jadi nggak usah khawatir ngaji. Saya ini ngalamin kita ngaji kemana-mana jadi banyak teman. Banyak teman itu namanya cerdas sosial. Cerdas sosial didoain banyak orang. Ya kan rezekinya barokah, ya kan usianya barokah. Kalau saya gaulnya sama di Kedaung ya saya nggak dikenal di luar Kedaung, di Kedaung doang. Keluar dong biar banyak teman gitu. Coba ada gaul di musola doang ya. Dia kan saya ajak, ya kan ceramah kemana-mana. Dia mah nggak ceramah, cuma nganterin saya doang. Dapat pahalanya dapat nggak? Dapat, Pak, dapat makan kenyang. Rokok dapat, enggak? Tuh kopi dapat. Nah, oke aja. Ya, kopi dapat kalau panitianya ngeh. Ada yang orang dapat pisah, ada yang kita kopi kehabisan, Pak. Ini macam-macam. Tapi yang namanya ngikut kebaikan ada yang saya pernah ngajak satu orang bertato ngaji, saya ajak yang mobil saya dulu masih Avanza. Itu dia diciumin Pak sama orang panitia, ya kan, Assalamualaikum. Saya bilang lu di belakang gua, jangan di depan gua. Dia malah nggak mau dengar di depan, masa saya ngawal di belakang, depan udah siap. Yang dicium tangan dia. Otomatis yang ceramah gua nih. Iya. Depan kita gini ya. Lu nggak ngeliat fotonya lu tuh gua ya kan? Ya itu cuma datang saya ajak doang tuh Pak, orang nyiumin tangan dia. Tuh nyiumin tangan dia, padahal yang ceramah saya. Lempengan saya naik, orang beruntung salah nyium tangan. Ya bukan. Artinya apa? Bergaul sama orang baik, kita keturunan baik meskipun kita bukan orang baik. Ngumpul sama orang baik, dia akan jadi baik meskipun kita bukan orang baik. Kita ngumpul sama orang kagak bener, ya kan? Kita jadi nggak bener meskipun kita orang baik. Jadi pasti cium tangan, mulai dengan itu, wah, gue yang ceramah cium tangannya, padahal hati gitu orang itu. Tuh saya pulang bisa tanya gimana? Gaul mente kalau mabok kan nggak ada orang yang demen sama kita. Gedek ada, ikan. Tapi kalau kita ngumpul sama orang yang berilmu, ngaji, yang tadinya dia kotor jadi bersih. Kenapa? Berkumpulnya sama orang yang baik, meskipun kita bukan orang baik. Tuh, itu mau cucu berustaz. Ustaz ini ya yang nemuin Ustaz pasanya, Ustaz, setianya mabok. Tuh di belakang orang nggak tahu. Makanya dalam pepatah ada ungkapan bahasa al-mar'u masturun bil khalqi wa masyhurun bil khulqi. Orang itu tertutup dengan casing. Ya, casing. Maaf ya.
orang mabok nih, dandanin pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, bisa, pakai sorban, cet. Orang mabok nih, saya yakin Pak. Casing dirubah, gitu loh. Casing dirubah kan? Tuh, tertutup dengan casing. Makanya jangan terlena dengan casing. Tuh. Tapi wa masyhurun bil khuluqi, dia akan dikenang dan diingat karena kebagusan akhlak. Dulu ya, ingat banget nih, ada anak SMA mau ngambil rapot, ya kan? Tukang beca orang kampung didandani pakai jas, setelan atas bawah. Si tukang beca orang kampung dipakein jas, pakai dasi Pak, suruh ngambil rapot. Wih, orang lihat bis gila, bawa keren banget. Bukan bawanya orang lain di casingin bagus. Orang pada nunduk semua. Iya, tukang beca dikasihin safari atas Pak pakai dasi Pak, pakai peci, kok rapi bener. Wah iya, tukang beca. Kan apa? Casingnya. Coba casingnya dikembalikan dengan dia, nggak bakal ada yang begini Pak. Mau ngapain? Gitu. Mau ngapain lo ya? Coba pakai jas, nggak bakal mau ngapain Pak. Udah hormat Pak, itu casing. Tapi itu kan sesaat. Tapi kalau mau masyhur bil khuluqi, dia terkenal masyhur dengan orang karena akhlaknya selama-lamanya. Maka akhlak itu diantara pengaruhnya dari yang namanya iman dan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khalaqallahu iman afu wa madhuhu bis samahati wal haya. Allah ciptakan iman itu wa hafu wa madhu, keindahan dan kemuliaannya bis samahati, dengan keluhuran akhlak. Sama itu maknanya akhlak, kebagusan perilaku, wal haya'u, dan malu. Makanya ada hadis al haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Makanya orang yang punya malu pasti imannya ada. Imannya ada, kalau berbuat kemaksiatan dia malu. Karena apa? Ada imannya. Kalau nggak ada imannya nggak punya malu. Kalau udah nggak punya malu, ya udah, orang berani berbuat kejahatan, kemaksiatan meskipun orang lain banyak lihat. Pak, kalau orang kalau menyuri motor apapun namanya itu jarang kelihatan orang. Makanya dia kalau ngambil tuh situasi yang sepi, yang kalau orang lain nggak ada yang lihat, ya kan? Dia ambil tuh Pak. Coba orang banyak di parkiran, dia ngambil tuh motor, habis digebukin. Makanya saat orang berbuat dosa, rata-rata itu saat sendiri, saat dalam kondisi yang sunyi, maka dia akan cepat berbuat kemaksiatan. Tapi kalau ada banyak orang, dia masih mikir-mikir. Kecuali orang yang nekat, ya nekat mah dia buru amat, yang penting mau gua ambil baik. Wa khalaqallahu al-kufra wa dhammuhu bil bukhri, dan Allah ciptakan kekufuran, wa dhammuhu, wa dhammuhu itu artinya ketercelaan gitu ya, bil bukhli dengan kepelitan, wal jafai itu maknanya, jafa itu ukuk kedurhakaan. Ukuk itu ukukul walidain ya, durhaka sama kedua orang tua. Jadi Allah ciptakan kekufuran itu dengan apa? Menjadi bukhl, pelit.
wal jafa'u dengan kedurhakaan. Bukhul itu termasuk perbuatan yang diawali dengan apa? Kekufuran nikmat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bukhul itu termasuk apa? Perbuatan yang enggak bagus, pelit. Karena al-bukhlu itu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak memaknai makna keimanan. Bukhul itu orang yang merasa apa yang dia punya miliknya. Ya, makanya orang bukhul, Pak, itu nggak berkah. Al-bukhul itu nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena dia menahan daripada haknya harta yang hendaknya dia sedekahkan, infakkan, zakatkan. Bedanya sedekah sama infak. Kalau sedekah itu umum. Sedekah bisa harta, bisa tenaga, pemikiran. Sedekah itu. Ya. Makanya orang yang menyingkirkan duri di jalan itu sodakotun, sedekah. Ya. Orang yang bantu tenaga, sedekah dengan tenaganya. Artinya bisa harta, bisa selain harta, sedekah. Kalau infak itu bukan dengan tenaga, infak itu dengan harta. Cuman kalau infak nggak ada batasan. Kan kalau zakat itu ada batasan. Ya. Infak itu harta, mau 5.000 aja diinfak. Iya, 2.000, 10, 50, 100 juta itu infak. Tapi nggak ada dibatasi harus berapa. Tapi kalau zakat dibatasi. Ada yang 2,5% seperti zakat mal, ya kan? Nah, ukur emas itu dikiaskan dengan uang itu dikiaskan dengan emas. Kalau emas itu zakatnya 86 gram, ya, ngitungnya gampang lah, misalnya 80 gram atau 90 gram. Berapa emas yang 24? Bisa 1 juta. Maka nyimpen duit setahun ada 100 juta, maka dia wajib dikeluarkan 2,5%. Makanya zakat itu harus ada syaratnya, haul dan nisab. Haul itu perputaran tahun, nisab itu batas minimal harta yang zakatkan. Kalau emasnya itu misalnya 100 juta, kan, maka punya duit minimal 100 juta yang kita simpan dalam setahun, satu haul itu setahun, maka dia wajib melakukan 2,5%. Kalau 100 juta 2,5%-nya berapa? 2,5% dari 100 juta berapa? 2 juta 500, berarti setahun dia wajib menzakatkan hartanya yang dia simpan 2 juta 500. Tapi kalau nggak nyampe duitnya 1 juta misalnya, yang nggak zakat. Ini cuma 30 juta setahun, yang nggak zakat. Kan belum masuk nisab. Tapi kalau sedekah berapa aja boleh dan nggak dibatasi. Gitu. Jadi kalau sedekah bisa harta, bisa non harta. Kalau infak kudu harta, tapi nggak dibatasi. Kalau zakat harta kita yang kita punya, tapi ada 2 syarat, ada haul dan ada nisab. Jadi orang bukhul itu temannya setan. Iya. Jadi kata guru itu, dunia itu, harta itu jangan taruh di hati. Karena kalau ditaruh di hati, dia akan merasa memiliki. Kalau merasa memiliki, dia sulit berbagi. Yang namanya harta itu jangan taruh di hati begini nih. Orang kaya di kampung ini gua. Itu namanya dunia ditaruh di hati. Ini di RW. Saya nih kayaknya gua yang paling kaya. Itu namanya sombong.
Karena harta itu ada hak orang lain. Mana ada sih orang yang rajin sedekah jadi susah? Ada. Nggak ada Pak sejarahnya. Kalau orang sedekahnya rajin jadi susah, berarti Allah bohong, Nabi bohong. Tuh, mana qasamalun min sedekatin bal yazdad. Nggak bakal berkurang harta yang sedekahkan. Mereka bertambah. Kalau itu orang sedekah jadi bangkrut, bohong berarti. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if. Itu Allah yang mau. Nah, kalau orang sedekah rajin, zakat rajin jadi keblangsak, bohong. Makanya tarik rezeki yang jauh jadi dekat, yang susah jadi gampang, yang dikit jadi banyak. Dengan apa? Dengan sedekah. Gitu Pak. Keran yang kita buka kalau dikit bukanya, air yang keluar pasti dikit Pak. Gitu aja loginya. Kalau dibuka separuh ya tambah banyak bocornya. Full kencang bener. Sedekah begitu. Kenapa? Karena harta yang kita punya hanya sekedar titipan. Tuh. Jadi yang kita pada bahasa punya itu titipan doang. Anak, istri, ya kan, harta titipan doang. Titipan bakal punah, gak bakal abadi. Tapi manfaat dari yang kita punya akan kekal selamanya. Orang yang mati nih, bapak kita meninggal, emak kita meninggal, ya kita sedekah. Jangan enggak sedekah. Mau 5.000 kayak 10.000, kocak 100 sedekah. Ya Allah, saya niatkan pahala sedekah ini, saya nyumbang untuk ajang maulid, saya santunan ya Allah pahalanya untuk almarhumah orang tua saya sudah meninggal. Oh, jadi pokoknya jangan perintah. Dan saya termasuk, ada teman saya Pak, waktu saya kuliah PTQ, itu orang yang anti kalau makan dibayarin. Gak mau Pak, gak mau dia makan nih, dia bayarin orang, dibayarin gak mau. Kalau muka-muka kita kan muka pengen dibayarin semua ini mah. Ya, pengen makan kenyang tapi gratis nih kan. Iya. Sekarang lagi. Iya. Oi, makan yuk pelanggan benar, para pucung. Siap Ustaz, makan gratis. Tuh, jadi teman saya Pak, bener itu orang yang nggak mau dibayar, maunya bayarin orang. Tapi saya pikir begini, dulu makanya saya lagi kuliah susah ya. Mau bayarin teman ibaratnya paling sendirian doang nih. Caranya gimana? Makan kasih duit sama orang warteg. Ya bang, lucu bang, entah kalau dia bayar mau dibayar gitu. Begitu. Jadi dia juga mau kalah juga Pak. Datang duluan barang. Ente di sini, ente beli yang mana? Dia ketika ngajak saya tuh duit dia udah disimpan di situ Pak. Udah kalah lagi saya Bang. Dia udah nyimpen sini Pak. Gitu. Saking gak pengen dibayarin ya kita ngakal ya. Kan kita kalau makan bayar itu kan makan dulu ya. Makan baru bayar. Tuh. Kita mau makan. Tahu dia bilang udah bayar. Duitnya udah di duluan kemarin ditaruh gitu. Jadi dia nggak mau bayar, duitnya udah simpen di warteg, ya kan? Misalnya 100.000, udah duit ente mah baru tadi datang kan ya. Saya udah dari kemarin tuh 100.000 tanya sama buat bener. Itu emang nggak mau dibayar, karena dia yakin orang yang memberi pasti akan dikasih. Ya. Orang yang memberi pasti dikasih. Kalau orang yang memberi nggak bakal dikasih. Jadilah orang yang jangan takut susah. Kita nggak punya harta, tenaga itu mahal. Sehat itu mahal. Makanya tenaga juga sedekah. Dia punya pemikiran. Dan sedekah juga dengan pemikirannya, dengan idenya. Tapi yang berat sedekah sama harta. Karena harta itu kita cari dan kita perjuangan untuk mendapatkannya. Ya kan? Nyari pagi sama orang, saya sedekah, saya capek kalau kerja sudah sedekah, sudah zakat. Oh, nah makanya jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka berjuanglah engkau di Allah dengan hartamu dulu.
Karena harta yang kita keluarkan itu akan kembali. Ini Pak Manto nih, kan nggak tahu ujung-ujung pulang kerja bawain makanan. Kita nggak tahu, tapi saya yakin apa yang kita beri untuk orang yang tanpa diminta itu nanti Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik apa yang dia buat. Gitu, jangan diminta. Entar yang untuk pulang kerja beli ini untuk ngajar, itu namanya diminta. Kalau nggak diminta dia datang pahalanya beda. Makanya guru saya ngajarin kalau ada acara apapun di masyarakat, ya kan ngasih. Ya. Kalau ngasih, ntar kita akan diberi. Saya urusan listrik kayak bisa saya, ya. Pak Rusdi yang biasa megang listrik, kan? Dia tahu apa dia pegangannya. Memulid acara apa dulu itu dengan dia pahala ilmunya tenaganya tuh jadi berkah. Jadi takut banget sedekah kan gitu, takut banget sedekah kayaknya susah bener. Berarti orang yang malas sedekah dia nggak percaya sama Allah dan dia nggak percaya sama nabinya yang menjanjikan nilai pahala yang besar bagi orang yang sedekah. Tapi kalau mau orang tua jangan sedekah. Orang tua mah itu mah kuat. Mak, ini saya sedekah mak. Saya ini apa kita sedekahin? Wajiban. Ngasih cepet aja sombong banget pakai. Iya kasih sama sedekah mak bapak ya, kasihan banget mak kita sedekahin. Kewajiban orang tua. Nah, orang yang memberi insya Allah barokah. Dah, udah jam 11.10 tuh. Al-Hazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'maka fi manzida ya rabbana wa laka syukru kama yanbaghi karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima umri wal khatim lima sabaq nasir aqbil aqwal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghnina bil taqwa wa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi قربنا وعن الشر عبدا إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kan ada itu deh piringnya. Ya. Tadi saya ini